Rusia kembali melancarkan agresi militer dengan efektivitas rudal Iskander yang ditingkatkan sebagai sorotan utama. Tidak hanya karena kinerjanya, penargetan terhadap kamp pelatihan militer di wilayah Sumy yang sukses memporak-porandakan aset pertahanan Ukraina menjadi hal lain yang dapat dilaporkan. Jadi, seperti apa detail informasi yang mewarnai eskalasi terbaru Rusia-Ukraina? Berikut penjelasan di balik fakta serangan rudal Putin ke Sumy yang menggugurkan puluhan personel militer hingga menghancurkan depot amunisi dan unit material militer. Rudal hantam kamp pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah pernyataan berikut bukti video yang memperlihatkan kesuksesannya di medan perang. Berdasarkan laporan yang dikutip RT, Moskow telah melancarkan serangan rudal terhadap kamp pelatihan militer Ukraina di wilayah Sumy dekat Shostka yang berbatasan dengan wilayah Kursk, Rusia. 70 personel di kamp pelatihan pasukan khusus Kiev, termasuk 20 instruktur dinyatakan gugur dalam serangan. Setelah menerima koordinat, kru yang mengoperasikan sistem rudal taktis operasional Iskander M Rusia melakukan serangan terhadap fasilitas tersebut, kata pihak kementerian dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa. Dengan memanfaatkan laporan langsung dari UAV Forpost, pasukan Rusia berhasil menghancurkan peluncur HIMARS Ukraina dan bengkel perbaikan militer yang menunjukkan koordinasi operasional tingkat tinggi. Selain itu, 1 depot amunisi dan 10 unit material militer turut dihancurkan. Rekaman video yang dirilis memperlihatkan sejumlah tentara berlarian di lokasi sebelum ledakan besar terjadi. Penampakan asap tebal juga terlihat membumbung tinggi di lokasi kejadian. Nah, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kapasitas produksi dan kesenjangan teknologi, insiden kali ini sekaligus menggarisbawahi bagaimana kemampuan rudal Rusia dapat membentuk kembali dinamika medan perang dan menantang supremasi militer Barat. Dikonfirmasi pihak Ukraina. Jika Kementerian Pertahanan Rusia merilis video dan menyatakan 70 tentara gugur dalam serangan, maka Garda Nasional Ukraina pada gilirannya mengonfirmasi pada hari Rabu bahwa jumlah pasukannya yang gugur adalah 6 orang. Dan lebih dari 10 orang terluka akibat serangan itu saat mereka melakukan latihan di lapangan tembak militer, kata Garda Nasional Ukraina dalam sebuah posting Facebook. Investigasi internal atas insiden tersebut berlangsung, komandan unit militer telah diskors, dan informasi yang diperlukan telah diteruskan ke lembaga penegak hukum, tulis keterangan militer lebih lanjut. BBC mencatat serangan ini menandai pukulan berat bagi militer Ukraina. Apalagi Garda Nasional mengatakan sebelumnya telah mengembangkan algoritma tindakan serta perintah untuk menghadapi ancaman serangan udara bagi pasukan yang berkumpul di satu tempat. Selain itu, staf umum Ukraina mengatakan minggu ini mereka telah menggagalkan upaya Rusia untuk membangun zona keamanan di wilayah Sumy. Kemudian menurut hemat mereka, operasi Kursk memiliki signifikansi strategis yang memaksa Rusia untuk mengalihkan unitnya yang mumpuni untuk mengatasi serangan tersebut. Tetapi pada kenyataannya, Kremlin juga mengirim ribuan tentara Korea Utara ke wilayah itu dalam upaya untuk merebut kembali wilayah, menurut sumber BBC. Rusia klaim kemajuan di Sumy. Wilayah Sumy telah menjadi sasaran pemboman berulang kali dan Ukraina melancarkan pendudukan selama berbulan-bulan di sebagian wilayah Kursk, wilayah tetangga Rusia dari sana. Telah dibahas sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya tengah menciptakan zona penyangga di sepanjang perbatasan Sumy-Kursk pada bulan ini, sesuatu yang justru dicap gagal oleh Ukraina. Tapi tahukah kalian, Kementerian Pertahanan Rusia memiliki klaimnya sendiri, mengatakan pada hari Senin bahwa pasukannya telah merebut desa lain di wilayah Sumy, timur laut Ukraina. Tepatnya saat otoritas setempat mengeluarkan perintah evakuasi baru menyusul serangan mematikan terhadap wilayah sipil. Melansir The Moscow Times, desa Marin adalah apa yang dimaksud. Berjarak kurang dari 15 km dari perbatasan Rusia, desa Marin terletak di jalan raya yang menghubungkan kota Sumy dengan kota Sudza di wilayah Kursk. Desa ini bahkan menjadi titik terjauh yang pernah dicapai pasukan Putin di Sumy setelah militer Rusia berhasil merebut beberapa desa perbatasan pada bulan Maret dan April.
Sumi adalah target berikutnya. Pada akhir April, Moskow mengumumkan pembebasan penuh wilayah perbatasan di sekitar Kursk. Adapun zona keamanan di wilayah perbatasan yang dibangun di dalam wilayah Sumi dimaksudkan untuk mencegah serangan baru di wilayah Rusia. Awal pekan ini, Kementerian Pertahanan mengumumkan perebutan desa Marino, yang berarti pasukan Rusia kini menguasai 5 pemukiman di wilayah Sumi. Pertanyaannya, apakah Rusia benar-benar menargetkan Sumi secara utuh? Pada tanggal 20 Mei kemarin, Vladimir Putin mengunjungi wilayah Kursk guna mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat untuk membahas zona penyangga. Menurut para analis, langkah ini kemungkinan ditujukan untuk meletakkan dasar bagi rencana baru untuk merebut kota Sumi dan secara ilegal mencaplok sebagian wilayah Sumi. Putin kemudian bertanya seberapa dalam zona penyangga ini dan Kepala Distrik Gluskovsky, Pavel Zolotarev, menjawab, "Anda harus merebut setidaknya Sumi dan Rusia harus menjadi lebih besar." Sebagai tanggapan, Putin bercanda bahwa ambisi inilah yang membuatnya menunjuk Alexander Kinstein sebagai penjabat gubernur wilayah tersebut. Ia juga menginginkan lebih, kata sang presiden sebagaimana media pemerintah melaporkan. Para ahli di Institut Studi Perang yakin bahwa Putin memiliki ambisi teritorial yang melampaui wilayah yang telah diduduki atau dianeksasi oleh Rusia. Laporan yang dikutip RBC Ukraine itu sekalian menyebut rencana Putin benar ada, tetapi untuk melaksanakannya bukanlah sesuatu yang mudah. Evakuasi warga dari wilayah Sumi. Setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan kemajuan di desa Marin, Gubernur wilayah Sumi Oleg Ryhorov mengatakan hampir 56.000 dari lebih dari 86.000 penduduk yang menjadi sasaran perintah evakuasi wajib telah direlokasi. Selain itu, sebanyak 2.400 penduduk telah dievakuasi pada minggu lalu. Berdasarkan rincian yang dilaporkan Kiev Independent, evakuasi berlanjut setelah otoritas setempat memerintahkan evakuasi wajib bagi anak-anak yang didampingi oleh orang tua mereka pada September 2024. Semua penduduk dalam zona 10 km yang berbatasan dengan Rusia telah dievakuasi seluruhnya menurut administrasi militer. Adapun evakuasi terbaru menyusul serangan drone Rusia terhadap sebuah minibus di kota Bilopilia, wilayah Sumi pada tanggal 17 Mei lalu. Oleg Ryhorov mengatakan bahwa total 13 penduduk tewas minggu lalu dalam serangan Rusia di wilayah tersebut. Mengapa ini penting? Faktanya, isu perebutan Sumi disusul langkah evakuasi besar-besaran, menandakan Putin sedikit pun tidak mengurangi agresi meski negosiasi yang dipimpin Amerika telah berlangsung selama berminggu-minggu. Anggota delegasi Ukraina di Majelis Parlemen Dewan Eropa, Oleksiy Goncharenko, menulis di Telegram bagaimana Rusia mulai berbicara tentang wilayah Sumi, mengupayakan pembentukan zona keamanan dan mengancam akan mencaplok wilayah tersebut. Tapi sebagaimana ia mengatakan kepada Newsweek pada hari Kamis, satu-satunya kota besar yang berhasil direbut Rusia sejauh ini dalam invasi skala penuhnya adalah Mariupol yang dikepung sepenuhnya. Sementara Ukraina mendesak gencatan senjata tanpa syarat yang sejalan dengan usulan Amerika, Rusia terus menolak persyaratan tersebut. Di sisi lain, Putin mungkin mencoba memanfaatkan kemajuan lebih lanjut di wilayah Sumi untuk menuntut Ukraina menerima syarat Moskow. Menurut kalian, sejauh mana Ukraina dapat membendung agresi Rusia?